hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari jemaat di Harvest Blessing, mari sama-sama katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Amin. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari sekali lagi sama-sama katakan, hatiku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kasih di barakat rawara kasih di barakat rawara kasih di barakat di barakat rawara kasih 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 di barakat kasih di barakat rawara kasih di barakat rawara kasih di barakat rawara kasih di barakat rawara kasih barakat rawara kasih di 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 barakat. Haleluya Yesus Yesus di barakat kasih haleluya di barakat di barakat kasih haleluya haleluya Yesus haleluya 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 Mari bisa berbahasa roh menyembah Dia, menyembah Dia. Haleluya, Sama-sama kita
Uprasikiri dikara. Ya rapata kiri dikara pasikiri. Ya pasikiri dikara pata. Guru pusikiri. Ipasikiri dikara. Loprotikiri dikara. Uprasikiri dikara pata. Ya pasikiri dikara. Ya pasikiri dikara. Kira pasikiri. Ipasundu kuru dikara pasikiri. Uprasikiri dikara. Ya pata kuru dikara pasikiri. Haleluya, yang sangat diserukan. Jalan-jalan hidup kami, selamatkan kami, sumber nafas kami hanya dalam nama belas kasihan Tuhan buat kami, belas kasihan. Yang Engkau menunjukkan kasih setiap waktu kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia,
Dia. Mari sekali lagi sama-sama berkata, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, apa kau setia. Mari BD Harvest Blessing yang percaya sama-sama angkat kedua tanganmu. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yang percaya dia tetap dahsyat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan kepada hambanya Pak Lukas. Mari silakan. Ya, Rabbasikan. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk saat ini Tuhan, kami mau terima Tuhan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk siap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan sukacita. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu, sama-sama dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi ya, dari awal dengan segenap hati. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosa dari terbit matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama, sama-sama dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi ya sayang-sayang.
Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 sekali lagi glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapak. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi merasakan hadirat Tuhan. Dan mengucap syukur Tuhan, kami undang Kau ya Bapak, masuk lebih lagi dalam hati kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Ya Bapa, kami menerima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukurku amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati Bapa, Kau sungguh baik. Ya Bapa, Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Ya Bapa, Bapa, ku berterima kasih.
berkat Tuhan ini yang kau sediakan bagi hari. Angkat kedua tangan kita, Amin, naikkan Tuhan. syukur, naikkan syukur, buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur ya Tuhan. Amin. Buat hari yang rasakan hadirat Tuhan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Mari sekali lagi, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Nya. Silakan Pak Stephen bisa diambil alih. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tidak ada satu alasan bagi kami tidak bersyukur kepada Bapa di sorga, karena sampai malam hari ini Tuhan baik bagi kami. Di tengah kesibukan kami masing-masing, oleh karena anugerah Tuhan, kami masih ada kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Karenanya kami berdoa dalam kesempatan malam ini, buat kami semua mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, maka ada perubahan dalam hidup kami. Urapi jalannya ibadah kami malam hari ini, walaupun mungkin kami saling berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami terlalu yakin kuasa Tuhan tidak
dibatasi oleh ruang dan waktu. Karenanya Allah Roh Kudus berkaryalah, biar semua kami mengalami Tuhan dalam persekutuan kami malam hari ini. Dan ketika kami selesai nantinya, ada sesuatu yang kami alami masing-masing dalam hidup kami. Kami menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama. Amin. Amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom semua. Saya bisa bagikan screen saya ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Stephen Sitorus, BA. Maksudnya Batak asli, jadi tidak campur. Nah, puji Tuhan, saya menggembalakan atau saya seorang gembala jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia. Kami buka pelayanan di Dirorejo, Kota Baru. Tepatnya 21 tahun yang lalu kami ada di tempat ini, dan puji nama Tuhan, semua karena Tuhan kami boleh ada, walaupun ada banyak hal yang dalam tentunya di bendang Tuhan yang kami alami, tapi satu hal yang kami berpegang bahwa di balik derai air mata pasti ada sukacita. Saya terlalu yakin Tuhan gak pernah salah menaruh saya di tempat ini. Itu dibuktikan 21 tahun dalam pelayanan. Bagi kami, bagi saya tidak ada kata menyerah. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga, diberkati Tuhan 3 orang anak, 2 anak perempuan, 1 anak laki. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, anak saya perempuan pada bulan Mei nanti sudah selesai wisuda, menyelesaikan perkuliahannya di Taiwan. Anak yang kedua kelas 2 SMA, dan anak yang ketiga satu-satunya laki-laki masih kelas 2 SD. Jadi sangat jauh-jauh jaraknya. Itu tidak kita atur, tapi Tuhan yang atur. Nah, saya rasa perkenalan kita demikian malam hari ini, Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Kalau ketemu dengan saya barangkali boleh disapa, Stephen boleh, Sitorus boleh, terserah. Ya, saya kayaknya belum pernah ada seorang pun yang saya kenal malam hari ini, tapi biarlah lewat pertemuan malam ini kita saling kenal yang lain. Puji Tuhan, saya akan bagikan screen saya ya barangkali ya. Haleluya. Saya sudah dijadikan co-hostnya? Sudah tuh Pak. Masa keliru satunya, bukan ya? Harusnya bisa langsung ini Pak. Bentar Pak, belum keluar Pak. Ya, di yang satu Pak, bukan yang yang ada channelnya ya? Iya, yang Stephen Channel itu Pak. Sorry, salah ceklik. Sudah Pak. Ya baik Kak. Baik, malam ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa hari di mana kita ada hari ini adalah hari-hari, kalau Alkitab bilang kan hari-hari ini bukan semakin baik, tapi hari-hari ini harus semakin jahat. Sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 9, Alkitab mencatat, Yosua pasal 1 ayat 9, dia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah puji Tuhan, ayat ini atau firman ini disampaikan oleh hambanya kepada Yosua. Ini kan peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Yosua dalam ketika itu masih sangat muda. Nah, untuk memimpin sebuah bangsa yang kita tahu persis bagaimana kondisi bangsa itu, bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, tentu tidak gampang memimpin sebuah bangsa yang demikian. Butuh sebuah penegasan, butuh sebuah peneguhan dari seorang mentornya, yaitu adalah Musa. Nah, saya sangat tertarik kata jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, tema kita malam ini adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu, di tengah pandemi 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita ada di satu situasi yang sepertinya tidak ada sebuah kepastian sampai kapan pandemi ini berakhir.
Apakah sungguh-sungguh berakhir atau mungkin jangan-jangan tidak pernah berakhir? Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian kita lantas menyerah? Ya sudah, nggak usah ibadah-ibadahan. Ya wes, nggak usah gereja-gerejaan. Nggak usah berdoa-berdoaan. Apakah demikian? Nah, saya rindu kita semua malam hari ini belajar dari kehidupan seorang Yosua. Dari firman Tuhan malam hari ini sangat menguatkan semua kita. Pesannya adalah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ada alasan untuk kita tidak tawar hati. Ada alasan untuk kita tidak kecut, tapi terus berpengharapan, terus melihat kepada janji-janji Tuhan. Saya tertarik dengan ini, bisa nggak dibuka ini ya? Coba kita lihat video ini. Tekan F5, Pak. F5 Pak ya? Ya. Ya, klik lagi, Pak. Ya. Coba kita saksikan Bapak Ibu, kita lihat video ini. Tentu ada hal yang bisa kita lihat, kita pelajari dalam video ini. Ini bicara bagaimana kita tidak menyerah dengan keadaan, dengan apapun, sebagai apapun kita hari-hari ini, atau siapapun kita hari-hari ini. Coba lihat, sepertinya menyerah mereka semua dalam keadaan itu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak capek rasanya. Tapi luar biasa ada seorang mentor mereka, ada pelatih mereka yang luar biasa, yang terus memberikan spirit, memberikan kata-kata motivasi. Dan coba kita lihat apa yang terjadi. Awalnya dia sangat diremehkan, sepertinya tidak mungkin ya melakukan, tadi saja sudah gagal, apalagi ini disuruh memikul beban berat, bahkan matanya ditutup, dan ada pesannya tidak boleh lutut menyentuh kepada rumput. Tentu Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan yang tidak gampang. Ini butuh spirit, butuh mata yang tertuju, butuh kekuatan tentunya. Mari kita perhatikan. Ini sama-sama sulit, baik yang di bawah maupun yang di atas sama-sama sulit. Yang menarik bagi saya adalah hasil akhirnya seperti apa. Coba perhatikan kata-kata pelatihnya, dia berikan dorongan, berikan spirit. Sembari yang lain mungkin berkata, tidak mungkin, sudahlah menyerah saja, percuma, capek, untuk apa ibadah, ini pandemi, dan lain sebagainya. Tapi pelatih itu memberikan kata-kata motivasi kepada kedua orang ini, dan luar biasa. Dia terus bergerak, dan terus bergerak. Sampai pada teman-temannya, pada bingung, heran semua, kok bisa ya? Dia terus bergerak, dia tidak menyerah. Dia teriak sakit, betul sakit. Mungkin capek, tapi lihat pelatihnya berikan dorongan, memberikan semangat terus. Ayo kamu bisa, ayo maju terus. Luar biasa. Dia dibakar dengan motivasi, dibakar dengan semangat yang luar biasa.
sampai semua teman-temannya bingung, heran. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita lihat lagi endingnya seperti apa. Ya, luar biasa. Dan yang menarik, coba perhatikan endingnya itu. Berapa jauh dia bisa melakukan itu. Ternyata dia sampai di garis finish. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Ini satu pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan butuh spirit, butuh kekuatan, butuh semangat. Belajar dari video tadi itu tentu banyak hal yang kita lihat. Bagaimana dia melakukan semua itu, saya rasa kalau tanpa dorongan, tanpa motivasi yang diberikan sang pelatih itu, dia pasti menyerah. Dan saya percaya siapa pelatih kita, siapa motivasi kita, motivator kita adalah Tuhan. Oleh karena Tuhanlah kita kuat di tengah pandemi sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang hebat. Tidak ada yang terlalu kuat. Bayangkan bagaimana tadinya kita bebas beribadah, tapi hari ini kita tidak bebas, dibatasi oleh banyak hal. Tapi pesannya lewat firman Tuhan malam hari ini, jangan pernah menyerah. Amin. Puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita tidak menyerah? Alkitab mencatat, kita perlu menguatkan hati. Apa sih arti menguatkan hati itu? Arti menguatkan hati itu adalah menegakkan, memiliki satu keyakinan bahwa kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan saya percaya tidak ada seorang yang hebat hari-hari ini. Apalagi di tengah pandemi. Kita lihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Ada orang yang memiliki segalanya. Dengan harta, dengan apa yang dimiliki, nggak bisa nolong dia. Ada pengusaha, penguasa, nggak bisa nyelamatin dia. Tapi saya terlalu yakin siapapun kita yang datang dalam ibadah Zoom malam hari ini, selama mata kita tertuju kepada Tuhan, selama kita yakin memiliki pengharapan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan jangan kecut dan tawar hati. Saya percaya kita pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Supaya tidak tawar, supaya tidak menyerah bagaimana? Perlu menguatkan hati. Kita lihat satu-satu, apa sih arti menguatkan hati? Yang kedua adalah menambahkan percaya bahwa semua pasti ada masanya. Kita pengkhotbah berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mungkin sharing sedikit. Kami 21 tahun sudah ada di bendang Tuhan. Tahun 2000 kami rintis mulai dari yang tidak ada menjadi ada. 5 kali kami diresolusi, pernah kami di masa beberapa tahun kami tidak bisa beribadah, harus keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi apakah kami menyerah? Kami tidak menyerah. Karena kami begitu yakin akan panggilan kami, Tuhan nggak pernah salah. Yang kami kerjakan bukan pekerjaan kami, bukan pekerjaan organisasi, tapi yang kami kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Susah iya, menangis iya. Tapi saya tahu, di balik derai air mata itu, pasti ada sukacita. Setelah sekian tahun dalam proses kami dari rumah ke rumah beribadah, jemaat habis separuh, ya, kehilangan. Tapi puji Tuhan, masih ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kita menangis bersama, kita berdoa bersama. Dan puji nama Tuhan, GPDI Pemulihan yang kami gembalakan, yang kami rintis dari awal. Sampai hari ini kami ada sebagaimana ada. Karena kami percaya Tuhan nggak pernah salah. Kami percaya semua ada waktunya. Ada saat kita menangis memang. Ada saat kita tertawa. Yang penting bagaimana mata kita tertuju fokus terus kepada Tuhan.
Kami hamba Tuhan, kami suami istri gembala, pelayan Tuhan, di organisasi kami Gereja Pantekosta tidak ada gaji. Gaji kami 31 hari 1 bulan. Paling kecil 28 hari 1 bulan. Tapi puji Tuhan, 21 tahun kami sudah ada di bendang Tuhan. Tuhan pelihara itu, masih bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas yang lain, semua karena Tuhan. Yang berikutnya arti menguatkan hati itu adalah meneguhkan, bertahan dalam segala sesuatu. Video tadi, kalau itu di situasi kita, pasti mungkin dia berkata, nggak kuat, nggak sanggup. Tapi lihat sang motivator berkata, ayo kamu bisa, ayo kamu pasti bisa lakukan semua itu. Never give up. Sama seperti halnya, saya percaya ketika mungkin ada masa di mana kita merasa tidak kuat, tidak mampu, tapi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, anakku, engkau bisa, engkau hebat, engkau pasti bisa lakukan. Dan puji Tuhan, pastikan engkau dan aku hari ini ada, bukan karena kita hebat. Aku dan engkau Bapak Ibu masih ada hari ini karena Tuhan kita yang hebat. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menyerah? Yang kedua adalah jangan tawar hati. Apa sih arti tawar hati itu? Tawar hati itu menunjuk kepada sikap hati, kondisi yang di dalam, yang dapat mempengaruhi setiap sikap, tindakan, ataupun keputusan-keputusan yang kita ambil. Ketika seseorang atau saya dan saudara sudah mulai tawar hati hari-hari oleh karena situasi kondisi sekitar kita, maka saya pastikan apapun keputusan tindakan kita pasti ngawur, pasti salah. Tapi ketika kita berpengharapan terus kepada Tuhan, percaya terus kepada janji Tuhan, mungkinkah Tuhan berbohong akan janjinya? Saya yakin Tuhan nggak pernah ingkar akan janjinya. Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah lalai. Persoalannya adalah, sabar nggak kita menanti janji Tuhan? Bertahan nggak kita dalam situasi kita hari ini yang masih pandemi ini? Mungkin kalau pertanyaannya, kapan? Saya rasa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban yang pasti. Apakah pandemi ini berakhir tahun ini? Kita nggak tahu. Jangan-jangan bulan Desember nanti ada lagi gelombang yang lain. Jangan-jangan yang lain ada lagi masih banyak corona yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah kita mulai hilang harapan? Pesannya malam hari ini, never give up. Jangan menyerah, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Ingat terus sang pelatih kita, yang memberikan motivasi terus kepada kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Yang kedua adalah, jangan menyerah. Jangan menyerah, yang kedua. Dan yang ketiga adalah, bagaimana supaya kita tidak menyerah? Kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sekali lagi, kita harus sadar, Bapak, Ibu, dan saya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai hamba Tuhan, pelayan, pengusaha, siapapun engkau, apapun profesimu hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami tekanan, mungkin ada hal yang kita sedang rasa nggak seperti dulu lagi. Ingat pesan firman Tuhan, sadari bahwa Tuhan masih ada menyertai kita, menyertai saudara dan saya. Sekali lagi, sadar akan penyertaan Tuhan. Ada janji Tuhan dalam amanat agung berkata, ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dia enggak berkata, aku menyertaimu sampai 2024, sampai 2050, enggak. Penyertaan Tuhan bagiku, penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang datang malam hari ini, sampai Maranatha, dia akan sertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Apa artinya penyertaan Tuhan? Janji Tuhan berkata tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang selalu berharap dan percaya kepadanya. Pertanyaannya simpel, apakah kita sentiasa berharap kepada janji Tuhan atau berharap kepada janji yang lain? Saya rindu malam hari lewat firman Tuhan, never give up, jangan menyerah, percaya ada Tuhan. Mungkin situasimu hari sedang goncang, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi jangan hilang harapan. Ketika kita hilang harapan, maka semua sudah hilang. Tapi seseorang yang masih punya harapan, apa sih alasan kita punya harapan? Yesuslah alasan kita punya harapan. Kalau saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, tidak melihat kepada Tuhan, tidak melihat kepada janji Tuhan, mungkin ketika di resolusi yang pertama, saya sudah menyerah, saya sudah pulang kampung, pulang Medan. Tapi karena saya percaya janji Tuhan itu tidak pernah meleset sekalipun.
Pujian kita berkata, janji Tuhan seperti fajar yang pasti terbit dari pagi sampai terbit dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Demikian terus, gak pernah meleset. Itulah membuat saya secara pribadi, mampu bertahan di tengah kondisi apapun. Puji Tuhan, sekali lagi saya katakan, 21 tahun kami ada di bentang Tuhan, tidak ujuk-ujuk demikian. Tapi berbagai macam proses pergumulan, di resolusi, di sidang, di masa kami alami. Tapi kami bisa bertahan hari ini. Kenapa? Karena kami sadar ada penyertaan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu persis Bapak Ibu apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi masalahmu hari ini. Tapi yang saya sadar, yang saya yakin bahwa Tuhan ada menyertaimu. Amin. Yang berikutnya adalah kita akan lihat bagaimana dengan Rasul Paulus. Kita lihat dulu contoh seorang Rasul Paulus. Siapa sih Rasul Paulus? Dia adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Dari orang yang hebat luar biasa. Dan setelah menjadi hamba Tuhan, apakah hidupnya secara manusia lebih enak? Enggak. Justru dia mengalami banyak hal. Ada banyak derita yang dialami seorang Paulus setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Harusnya Paulus punya 1000 alasan berkata, sudah jo Tuhan, aku menyerah. Tapi kita lihat Alkitab. Apa kata Alkitab? Contoh Paulus ini. Yang pertama, Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus sadar dia mampu, dia bisa melakukan, dia bisa berdiri tegak sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Bukan karena dia hebat. Dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Pun aku dan Bapak Ibu semua, kita harus sadar, kita masih bisa bertahan hari ini. Saya percaya karena Tuhan masih menjaga kita. Tuhan masih memelihara kita. Ada banyak upaya manusia yang manusia buat hari-hari ini menjaga, memproteksi dirinya sedemikian rupa. Kena juga tuh. Ada teman saya bersaksi, Bapak Ibu, seorang dokter, saking dia memproteksi dirinya untuk wawancara dengan para pasiennya juga, tidak bisa ketemu, cuman harus lewat lewat WA atau video call. Dia jaga dirinya, nggak boleh ketemu dengan siapapun. Sedemikian rupa dia jaga, ternyata kena COVID juga, mati. Jadi bukan karena kita. Kita masih bernafas hari ini. Bapak Ibu masih sehat, masih kuat. Usahamu masih jalan hari ini. Ketika banyak usaha sekeliling mulai mungkin gulung tikar, tapi kita masih bisa berjalan. Itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada alasan Paulus menyerah, tapi dia nggak menyerah. Coba lihat ayat berikutnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia berkata begini, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Jadi Paulus begitu sadar, dia bisa menghadapi berbagai macam tekanan, pergumulan dalam kehidupannya, bahkan derai, ancaman, penjara yang senantiasa menanti dia. Tapi dia berkata, saya mempunyai kekuatan menghadapi semua itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Next kita lihat ayat berikutnya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi, jangan pernah, supaya kita tidak menyerah, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu justru membuat kita akan kehidupan kita akan berantakan. Saya menjadi hamba Tuhan 21 tahun di bidang Tuhan. Terlalu banyak dijanjiin nama manusia, di PHP-in. Dan sampai hari ini semua janji manusia itu meleset. Tapi satu hal, janji Tuhan gak pernah meleset. Boleh saja manusia berjanji A, B, C, Z. Tapi sekedar janji saja. Tapi mari kita arahkan hati, pikiran, telinga kita. Bukan kepada janji manusia, tapi kita arahkan janji Tuhan. Pujian kita berkata, janjimu seperti fajar pagi hari. Tiada pernah terlambat, sedetik pun gak pernah terlambat. Mari kita berpegang kepada janji Tuhan. Coba kita lihat ayatnya dulu.
Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sangat jelas Alkitab berkata bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia, mungkin relasi, mungkin sahabat, mungkin yang kita kenal, menurut kita bisa nolong kita, tapi ternyata mengecewakan. Alkitab sudah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini, apapun situasimu barangkali di tengah pandemi ini, ingat yang ketiga ini, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, hari-hari ini kami sedang merenovasi tempat kami, kecil tempat kami, tapi Tuhan kami Tuhan yang besar. Jemaat kami jemaat yang sangat sederhana, rasanya nggak mungkin, kalaupun mereka bisa menabur terbatas saja. Tapi Tuhan tidak kekurangan cara Bapak Ibu. Tuhan sampai hari tukang kami masih jalan, ada aja cara Tuhan. Jemaat nggak mampu, tapi orang Tuhan pakai. Ya, doakan pekerjaan Tuhan di GPD Pemulihan supaya berjalan dengan baik. Bukan kuat, bukan gagah. Itu yang saya lihat. 21 tahun di bendang Tuhan ini, itu menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana proteksi Tuhan dalam hidup kami yang sangat luar biasa ketika kita tidak mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, cuma janji doang, kita pasti kecewa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita andalkan manusia, tapi mari kita andalkan Tuhan. Yang berikutnya adalah supaya kita tidak menyerah, kita harus tinggal di dalam Yesus. Alkitab berkata begini, Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, berarti melekat ya. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi harus tinggal di dalam pokok anggur. Sebagai jemaat mungkin kita harus tergembala dengan baik. Tertanam dalam gereja lokal. Dalam persekutuan seperti harus terhisap satu dengan yang lain. Tinggal dalam pokok anggur. Jangan berusaha untuk jauh dari pokoknya. Pokok itu adalah sumber segalanya. Jadi supaya saya dan saudara tidak gampang menyerah hari-hari dengan pandemi ini, mari kita tetap tinggal dalam Yesus. Bangun hubungan, bangun komunikasi, persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama, mencari Tuhan. Kita masih ingat mungkin Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Sedikit lagi, Bapak Ibu, supaya kita tidak menyerah, tetap mengandalkan Tuhan. Lagi-lagi andalan kita adalah Tuhan. Bukan manusia, bukan relasi, bukan siapapun di sekitar kita, tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Alkitab berkata 2 Petrus pasal 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Manusia bisa lalai, gembala kita bisa lalai, mungkin yang terhormat Bapak David Lini bisa lalai, bisa lupakan janjinya. Tapi satu pribadi namanya Yesus Kristus Tuhan, dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya, luar biasa. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi itu Bapak Ibu, saya rindu malam hari ini kita sadar, mungkin bisa dikembalikan kepada saya sudah mau selesai nih. Pesan firman Tuhan malam hari ini kepada kita supaya kita tidak menyerah. Supaya saudara dan saya tidak menjadi pribadi-pribadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang cengeng, yang gampang menyerah, tapi jadilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sebagai pahlawan-pahlawan, sebagai pemenang, bukan pecundang. Apa bedanya pemenang dengan pecundang? Pemenang itu adalah walaupun dia babak belur, dia nggak peduli. Walaupun dia sendiri ada musuh, dia nggak peduli, dia akan hadapi. Itu tipikal pemenang. Dia nggak gampang menyalahkan keadaan. Itu gara-gara ini, gara-gara itu, seperti hari-hari ini. Rasanya semua salah yang dilakukan pemerintah. Tidak ada yang benar bagi sekelompok orang. Itu bagi saya pecundang.
Tipikal pecundang itu, dia selalu cari kambing hitam. Tapi pemenang dia nggak peduli. Mau dia sendiri, dia maju terus. Karena dia sadar ada Tuhan yang menyertai dia. Jadilah Bapak, Ibu, dan saya sebagai pemenang. Roma 8 berkata kita adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Never give up. Jangan pernah menyerah. Apapun situasi Bapak Ibu yang ada hari ini. Mungkin usaha sedang sepi. Pelayanan kita, pekerjaan kita mungkin. Tapi jangan pernah lupa. Kita punya Tuhan yang memiliki segalanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat ibadah kami malam hari ini. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman Allah. Bagaimana firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak menyerah. Alasan kami tidak menyerah karena kami punya Yesus. Punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu alasan kami tetap bangkit, tetap kuat. Di tengah situasi apapun yang kami alami. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergabung dalam Zoom malam hari ini. Apapun situasi mereka malam hari ini Tuhan. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam tekanan ekonomi, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, apa saja. Yang kami tahu satu hal, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti bagi kami. Roh Kudus terjemahkan isi hati-Mu kepada semua kami yang datang malam hari. Sehingga kami pulang menyelesaikan Zoom ini tidak dengan hampa. Tapi ada sesuatu yang kami bawa, yang kami bisa impartasikan kepada orang-orang di sekitar kami. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Lee. Oke, terima kasih Pak Stephen Sitorus yang sudah Siap. menyampaikan kebenarannya. Kami percaya biar setiap firman boleh ditabur, tidak sia-sia. Setiap kita yang Amin. mendengar, kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh merasa dipulihkan. Setiap firman ini boleh membawa kami untuk selalu tidak menyerah di dalam segala kondisi, dan kami percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memegang segala keadaan yang ada di depan kita, sehingga kita Amin. boleh makin percaya semua yang terjadi atas rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Pak Stephen, sekali lagi Tuhan memberkati pelayanan keluarga Anda. Terpuji nama Tuhan. Pak Lukas, silakan sampaikan pengumuman Pak Lukas. Ya, baik. Shalom untuk persekutuan doa Harvest Blessing. Selamat datang, welcome home. Buat yang baru pertama kali datang mungkin, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa malam online setiap hari Senin untuk tanggal 18 Oktober 2021, jamnya jam 7 malam bersama Bapak Gembala kita, Bapak David Lee, di lewat Zoom. Terima lawatan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Untuk ibadah raya online setiap hari Rabu 20 Oktober 2021, jamnya jam 7 malam bersama Pastor Budi Santoso lewat Zoom. Terima lawatan Tuhan yang ajaib, mari ajak jiwa-jiwa baru untuk datang ibadah raya online. Persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya C1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Nanti bila Anda keberatan, Bapak Stephen Sitorus itu akan mendoakan Anda-Anda yang memang perlu didoakan. Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Oke. Mari kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa malam hari ini, lewat perenungan firman-Mu, lewat doa dan pujian, semuanya tidak ada yang sia-sia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga setiap ibadah pada kesempatan malam hari ini boleh membuahkan hasil yang terbaik
dan kami boleh bersuka cita karena Engkau yang mengerjakan dalam hidup kami semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus pimpin buat acara-acara selanjutnya, di ibadah-ibadah selanjutnya, baik minggu depan, supaya kami boleh tetap ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkatmu naik dan tidak pernah turun, dan engkau akan pantang menyerah, never give up, menghadapi apapun yang ada di depan, engkau akan terus maju dan tidak perlu mundur, tidak perlu stop, tapi terus maju bersama Tuhan, engkau pasti meraih kemenangan. Terimalah blessing itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih bagi Anda yang sudah gabung.